gimana kabarnya? Eh, Kamu yang tadi ya, tadi malam ya? Iya. Gimana ya? Namanya kamu siapa ya? Vanessa. Vanessa siapa? Oke, kelas dari 9B. 9. Oke, wali kelasnya berarti Pak Yusuf ya? Iya. Oke. Bagaimana keluarga sehat? Alhamdulillah. Jadi dalam pertemuan kali ini kontrak belajarnya kontrak pertemuan kali ini adalah 1 kali 45 menit. Oke. Bagaimana Mbak Vanessa? Cocok apa setuju apa enggak? Oke. Nanti fleksibelin agar nanti tidak bertele-tele dalam Mbak Vanessa menceritakan, terus dan juga menemukan titik terang untuk Mbak Vanessa sendiri apa yang akan dilakukan seperti itu. Ayah kamu kerja di mana? Di warung orang. Orang di mana sih? Daerah mana? Di daerah Kalisalam. Kalisalam. Ibu di mana? Di Sawangan. Sawangan. Apa pekerjaannya? Sama di warung. Oh, warung juga. Oke. Kamu kesini ada acara apa ini? Aku suka bolos. Oh, mau cerita tentang mau bolos kayak gitu. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu sebelum Mbak Vanessa cerita panjang lebar memaklumkan terkait dengan keluh kesah dari Mbak Vanessa. Ini harus dipahami dulu nih terkait dengan layanan dari bimbingan konseling. Ya, untuk layanan bimbingan konseling yang harus diperhatikan dalam layanan bimbingan konseling ya ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Terus yang ketiga, asas kesukarelaan. Ya, saya jelaskan dulu, Pak Tuhan jelaskan dulu. Yang pertama tadi asas apa? Kerahasiaan. Oke. Jadi asas kerahasiaan ini ketika Mbak Vanessa cerita sama Pak Lukman, insya Allah tidak ada yang tahu terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Vanessa. Cukup Mbak Vanessa sama Pak Lukman dari yang di atas. Oke. Ya. Yang kedua tadi apa? Asas apa? Keterbukaan. Ya. Jadi seperti ini. Untuk asas keterbukaan ini, Pak Lukman minta keterbukaan dari Mbak Vanessa untuk menceritakan kalau kesahnya Mbak Vanessa, entah itu malas, entah itu apa, ceritakan ke Pak Lukman saja. Nanti biar nanti bisa dikondisikan, mungkin nanti bisa menjadi solusi buat Mbak Vanessa dalam kesehariannya Mbak Vanessa. Terus yang ketiga tadi apa? Kesukarelaan. Ya, Mbak Vanessa datang ke sini atas kesukarelaan dari Mbak Vanessa untuk datang menemui Pak Lukman untuk menceritakan terkait dengan keluh kesahnya Mbak Vanessa. Seperti itu? Oke. Ya, bagaimana saat ini yang dirasakan Mbak Vanessa? Belum, kenapa? Nggak tahu. Lebih enak di rumah main HP. Belum. Kenapa? Kok enak main di rumah main HP? Nah, bisa scroll-scroll sambil rebahan. Oh, gitu ya. Terus kedepannya nanti gimana? Nggak tahu. Ya. Di rumah main HP apa nggak dilarang sama orang tua? Enggak kan? Udah di rumah masih kerja. Oh, masih kerjanya memang pulang ayahnya sama ibunya pulang jam berapa? Pulang malam biasanya. Malam. Kamu nggak kepantau. Enggak. Di rumah ada siapa aja? Sendirian? Enggak punya adik. Enggak. Punya kakak? Enggak. Ya. Terus kamu kalau ketika di sekolah bagaimana? Ada rasa malas atau bagaimana? Malasnya kenapa? Belajar. Malas belajar. Ya. Kalau di kelas bagaimana dengan pelajaran? Tiduran. Itu kan apa ada pelajaran yang nggak suka sama pelajarannya? Iya. Apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kenapa? Enggak suka gurunya. Loh, kenapa nggak suka gurunya? Galak. Galak. Terus apa yang menjadi kamu yang akan lakukan ketika kamu
bercerita dengan Pak Lukman, apakah ingin menjadi menjadi motivasi atau mencari motivasi atau bagaimana? Jadi yang lebih baik. Lebih baik seperti itu. Terus harapan kamu ke depannya bagaimana? Tetap berangkat sekolah. Dengan atas dasar apa? Dorongan dari orang tua kah? Atau bagaimana? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Begitu ya. Oke. Kamu dibangunin sama bapak ibu nggak kalau bangun tidur? Dibangunin. Tapi habis itu tidur lagi. Terus bapak ibu habis ngebangunin mau banget. Terus bangun lagi jam berapa kamu? Jam 8 kalau nggak jam 9-an. Kamu berangkat sekolah berapa lama dari rumah? Sekitar 20 sampai 25 menit dari rumah. Ketika kamu berangkat sekolah, bagaimana kok bisa pikirannya dari rumah berangkat tapi nggak sampai sekolah? Berangkat dari rumah sih, tapi di jalan mampir dulu ke tongkrongan. Terus kalau nongkrong itu ngapain sama siapa? Nongkrong sama temen yang boleh juga di warung sambil main game. Pak Lukman tanya ke Mbak Vanessa. Ini tanya ya. Oke. Ketika Mbak Vanessa nongkrong di sana, main game di sana, ada rasa ganjel nggak? Nyaman nggak? Enggak, bosan sih sebenarnya, cuma buat hiburan aja. Oke, itu jawaban kamu. Sekarang Pak Lukman tanya lagi kepada Mbak Vanessa. Ini Mbak Vanessa ada rasa keinginan ingin berubah nggak? Ada, saya juga pengen punya prestasi yang bisa membanggakan orang tua. Oke, kalau keinginan Mbak Vanessa terkait dengan keinginan untuk berubah dan ingin menjadi anak yang membanggakan kepada orang tua, saya yakin Mbak Vanessa ini orangnya dermawan, disiplin, rajin, dan di situ untuk Mbak Vanessa sendiri bisa meriset ulang. Contohnya mungkin di dalam kegiatan Mbak Vanessa ada waktu yang sekiranya luang, kisarannya mungkin 15 menit untuk meriset otak terkait dengan apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa ke depannya bisa terwujud. Contohnya mungkin dengan menggali potensi-potensi yang ada di dalam Mbak Vanessa. Mungkin Mbak Vanessa senang olahraga atau senang apa, bisa dikembangkan dengan potensi yang ada. Nggak selamanya Mbak Vanessa mungkin akan bolos seperti itu. Dan dari situ bisa dari Mbak Vanessa berpotensi nih untuk mengembangkan potensi yang ada. Mbak Vanessa cita-citanya menjadi apa? Dokter. Nah, bisa kan nanti dikembangkan lagi, mungkin dengan belajar dengan mengetahui peralatan-peralatan dokter atau cara penanganan medis gitu. Mbak Vanessa juga dulu pernah Pak Lukman dengar pernah ikut PMR ya? Iya. Oh, ikut PMR. Nah dari situ kan bisa menggali ilmu-ilmu yang ada untuk menjadi mewujudkan mewujudkan cita-cita Mbak Vanessa untuk menjadi dokter seperti itu. Tadi yang Mbak Vanessa sampaikan terkait dengan malas belajar ya. Jadi seperti ini Mbak Vanessa. Tujuan dari Mbak Vanessa sekolah kan untuk menggali apa cita-cita Mbak Vanessa. Nah, Pak Lukman dulu seperti itu. Cuma kan dari segi menggali potensi Pak Lukman itu cara berorganisasi agar rasa malasnya itu menghilang dan ada rasa keinginan untuk berubah untuk mewujudkan cita-cita seperti itu. Pak Lukman minta kepada Mbak Vanessa, Mbak Vanessa ingin berubah kan? Iya. Jadi Pak Lukman keinginan tahu seberapa inginnya Mbak Vanessa berubah dengan membuat bukan perjanjian ya, tapi keinginan secara tertulis. Entah itu bangun pagi atau apa, nanti bisa dicatatkan
apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa, seperti itu. Ya, sekarang Pak Lukman minta Mbak Vanessa menulis dan mencatat apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa untuk berubah. Ini bukan atas dorongan Pak Lukman sendiri, tapi dorongan Mbak Vanessa untuk berubah agar menjadi manusia ya, manusia yang sempurna. Bukan sempurna dalam arti dari segi keagamaan maupun yang lain, tapi sempurna untuk diri sendiri, untuk menggapai cita-citanya. Silakan ditulis. Oke, kiranya ini menjadi pertemuan terakhir atau ada pertemuan lagi? Oke, dalam pertemuan kali ini apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa sendiri secara tertulis, silakan Mbak Vanessa membuktikan untuk diri sendiri, bukan ke Pak Lukman lo ya, diri sendiri secara tertulis besok bisa mengadakan pertemuan lagi dengan Pak Lukman, seperti itu. Pak Lukman juga harus tahu dan juga mendampingi Mbak Vanessa terkait dengan bimbingan konseling individu ini. Jadi Pak Lukman harus tahu progres Mbak Vanessa sendiri terkait dengan keinginan Mbak Vanessa, seperti itu. Bisa dilaksanakan? Bisa. Atas dasar diri sendiri? Iya. Oke. Bagaimana dalam pertemuan kali ini? Apa ada tambahan? Enggak. Oke. Pak Lukman minta kepada Mbak Vanessa, ini atas dasar diri kamu sendiri loh ya. Ini terkait dengan apa yang menjadi keinginan kamu untuk dilaksanakan. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Silakan melaksanakan aktivitas yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Vanessa. Duduk dulu ya. Oke, Mbak Vanessa ya, sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Oh, habis istirahat ya tadi ya? Iya. Beli jajan apa? Ciki. Ciki. Oh, dari rumah uang sakunya berapa? 10.000. 10.000. Itu habis semua enggak? Enggak. Buat sore apa gimana? Ditabung. Oh, ditabung. Oke. Mbak Vanessa kembali lagi bertemu dengan Mbak Vanessa setelah pertemuan pertama ya. Kemarin Pak Lukman sedikit diceritain terkait dengan keluh kesahnya Mbak Vanessa ya. Bagaimana perasaannya? Berat sih. Beratnya kenapa? Belum biasa. Oke, belum biasa ya. Beratnya di mananya? Di berangkat sekolahnya atau di main gamenya? Main gamenya. Main gamenya. Kenapa? Apakah karena setiap hari dulu pegang HP sekarang jarang atau bagaimana? Iya. Terus apa lagi? Udah sih. Cuma itu toh. Oke. Sekarang perubahan terkait dengan apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa, Pak Lukman pantau, dampingi, terus berinovasi terkait dengan Mbak Vanessa ingin berubah. Jadi Mbak Vanessa ini punya keinginan berubah. Bila mana nanti Mbak Vanessa sendiri ini kesusahan terkait dengan perubahan-perubahan yang akan dihadapi ke depannya oleh Mbak Vanessa, silakan Pak Lukman selalu mendampingi Mbak Vanessa terkait dengan perubahan yang akan menjadi keinginan Mbak Vanessa. Ini bukan semata-mata hanya 1 atau 2 bulan saja, tapi keinginan kamu, harapannya Pak Lukman juga bisa berubah untuk kegiatan setiap harinya. Mungkin nanti baik dari segi belajar, berangkat sekolah maupun yang lain. Kenapa? Karena masa depan
itu di tangan kamu sendiri. Pak Lukman nggak bisa bantu, hanya bisa bantu terkait dengan apa yang menjadi keinginan kamu. Ibaratnya jembatan kalau kesannya Mbak Vanessa untuk menjadi pintu gerbang ke masa depan, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini kiranya mau dilanjut apa sudah? Sudah. Oke, kalau keinginan Mbak Vanessa dalam kegiatan pertemuan bimbingan dan konseling individu ini kembali lagi kepada asas yang kemarin Pak Lukman jelaskan terkait dengan asas kerahasiaan. Yang pertama, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan. Ya, jadi di sini Pak Lukman tidak akan membeberkan permasalahan Mbak Vanessa kepada orang lain. Cukup Mbak Vanessa dan Pak Lukman saja yang tahu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Vanessa. Itu poin yang harus di garis bawahi oleh Mbak Vanessa. Terus yang kedua, Mbak Vanessa di sini selama bimbingan konseling berlangsung tidak ada rasa keterpaksaan oleh Pak Lukman sendiri, oleh diri kamu sendiri, bahwa Mbak Vanessa itu sukarela menemui Pak Lukman, menceritakan terkait dengan keluh kesah selama ini. Saya Pak Lukman harapkan kedepannya bila mana Mbak Vanessa mungkin ada rasa keluh kesah terkait dengan pelajaran maupun yang lain, silakan menghubungi Pak Lukman, seperti itu. Terus yang selanjutnya apa? Sudah. Ada 3, kerahasiaan, kesukarelaan, terus keterbukaan. Oke, selama bimbingan dan konseling individu ini, Mbak Vanessa terima kasih sudah terbuka dengan Pak Lukman terkait dengan apa yang menjadi keluh kesahnya Mbak Vanessa. Seperti itu. Terima kasih karena sudah membantu saya dalam menjadi bimbingan konseling individu. Semoga apa yang menjadi keinginan saya tercapai dan diterapkan setiap harinya. Saya minta kepada Pak Lukman untuk mendampingi saya dalam menggapai keinginan. Oke, untuk beberapa sesi dalam segi bimbingan konseling individu ini, harapannya Pak Lukman kepada Mbak Vanessa, apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa, terus apa yang menjadi tujuan Mbak Vanessa yang selama ini menjadi beban pikiran Mbak Vanessa dalam segi sekolah maupun belajar. Pak Lukman harapkan bisa merubah sedikit demi sedikit apa yang menjadi keinginan Mbak Vanessa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bila mana Pak Lukman selama sesi bimbingan konseling ini ada tutur kata dan mungkin yang kiranya belum maksimal dalam melayani Mbak Vanessa dalam segi bimbingan konseling ini, Pak Lukman mohon maaf. Terima kasih Mbak Vanessa sudah sukarela ke ruangan BK ini. Terima kasih juga untuk keterbukaan selama ini. Mungkin sesi pertemuan kali ini sesi terakhir dalam permasalahan Mbak Vanessa. Nantinya kedepannya bila mana Mbak Vanessa ada keluh kesah yang kiranya membebani pikiran Mbak Vanessa, silakan terbuka lebar untuk Mbak Vanessa menceritakan keluh kesahnya. Ketika Mbak Vanessa nanti keluar dari ruangan ini, pintu terbuka lebar dan masa depan Mbak Vanessa cerah dan sukses. Seperti itu. Terima kasih. Pertemuan kali ini saya tutup, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.